Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina biha yaumal qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala rabbuna fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Melalui mimbar dan kesempatan yang sangat mulia ini, marilah senantiasa kita saling mengingatkan untuk tetap istiqomah dalam keimanan dan keberislaman kita, seraya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, karena itulah satu-satunya investasi yang bisa menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Salah satu ayat yang saya bacakan dalam muqaddimah khutbah terdapat dalam surat Ali Imran ayat ke-200, ayat penutup dari surat Ali Imran itu. Kita tahu bahwa Ali Imran sebagai salah satu surat dalam Al-Quran mengandung dua misi pokok. Yang pertama terkait dengan dakwah dialogis. Sekalipun Rasulullah SAW mendapatkan penentangan dari kaum Quraisy dan khususnya dari kalangan ahlul kitab. Kemudian pokok yang kedua dalam surat Ali Imran itu berisi tentang restorasi, rekonstruksi atau membangun kembali semangat dan keterpurukan mentalitas umat, khususnya para sahabat ketika kalah pada saat perang Uhud. Kalau jamaah berkesempatan melihat situs bersejarah itu, maka gunung Uhud dari kata ahad adalah salah satu gunung yang tersambung menjadi satu kesatuan.
dan di sebelahnya itu ada Bukit Rumat, di mana Rasulullah menempatkan pasukan-pasukan berpanahnya di gunung itu, sehingga dinamakan Gunung Rubat. Namun sebelum selesainya peperangan secara final, sebagian besar sahabat turun, sehingga kemudian diambil alih oleh kafir Quraisy. Di saat itulah umat Islam terkalahkan, kerugian yang sangat besar, sehingga terpuruk mentalitasnya, terpuruk psikologisnya sampai pada titik yang paling rendah, seakan-akan sulit bisa bangkit kembali. Nah, karena itulah kemudian ayat ke-200 dari Ali Imran itu berbicara tentang bagaimana melakukan rekonstruksi atau membangun kembali dampak psikologis yang terpuruk itu. Sekalipun kasusnya memang terkait dengan itu, tetapi spirit yang ada di dalam ayat ini berlaku universal. Termasuk mungkin kita pernah terpuruk dalam kondisi-kondisi tertentu. Maka berdasarkan kaidah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab, nilai universalitas Al-Quran ini, ayat 200 ini terletak pada bagaimana membangun kembali dari situasi keterpurukan menjadi bangkit kembali semua etos-etosnya itu untuk menjambut al-falah, kemenangan yang sejati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat 200 itu dengan nida, seruan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita membuka Al-Quran, maka kita menemukan tidak kurang dari 89 kali seruan spesial dan kecintaan Allah itu digaungkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, sekitar 89 kali. Dan 7 diantaranya ada di dalam surat Ali Imran ini. Salah satunya adalah Ali Imran ayat 200 itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Secara psikologis, ya ayyuha itu adalah satu seruan untuk membangkitkan etos, satu seruan untuk membangkitkan semangat, dan satu seruan kecintaan Allah agar umat Islam itu kembali kepada nilai-nilai kebenaran Islam. Di balik seruan itu kemudian Allah memberikan 4 terobosan agar keterpurukan yang dialami, khususnya para sahabat atau mungkin kita semuanya, dalam batas-batas yang kita alami, maka 4 kunci itu disampaikan oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru. Yang pertama adalah sabar. Yang di dalam Al-Quran, makna kesabaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memunculkan etos, dengan syarat kesabaran yang dilakukan itu adalah kesabaran yang progresif. Sekalipun kalau kita membaca dalam beberapa literatur, misalnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, di KBBI misalnya dikatakan sabar itu tahan menghadapi cobaan, tenang, tidak tergesa-gesa, serta tabah dalam menjalaninya.
Semakna dengan kalimat ini kalau kita membuka tafsir-tafsir Al-Quran tentang kesabaran, jangan-jangan pemahaman kita tentang kesabaran itu salah kaprah dengan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Al-Quran memaknai sabar itu tegar dalam menghadapi sesuatu, tidak membleng, apalagi kemudian terpuruk. Sabar digunakan tenang dan tidak terburu-buru, karena ketergesa-gesaan itu justru, kecerobohan itu menyebabkan orang semakin terpuruk dan mengalami penyesalan. Sehingga hadis Nabi mengatakan al-ajalatu minas syaitan. Ketergesa-gesaan itu berasal dari setan, melahirkan sesuatu yang seringkali negatif. Menerima dan tidak mengeluh serta mencari terobosan dan solusi. Dan itulah ternyata yang dimaksudkan dengan kesabaran itu. Atau istilah yang saya gunakan adalah kesabaran yang progresif, bukan kesabaran yang apatis, yang pasif. Sabar juga bisa berarti memiliki daya tahan menghadapi sesuatu dengan imunitas tinggi, seperti yang diisyaratkan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Tegar menghadapi sekaligus mencari solusinya. Karena ketika seorang menghindar menunjukkan ketidaksabarannya, tentu dalam batas tertentu. Pemaknaan kata sabar dalam Al-Quranul Karim ternyata digunakan dalam berbagai konteksnya. Yang pertama misalnya kemampuan mengendalikan diri sehingga tidak bertindak secara gegabah. Al-Hujurat ayat 5. Kemudian sabar itu daya tahan terhadap tekanan keadaan sehingga bisa melewati situasi itu. Sehingga dalam konteks peperangan, al-firar minaz zahfi itu bagian dari ketidaksabaran dan juga bagian dari dosa besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi uniknya ayat 200 itu sungguhnya tidak secara langsung berbicara tentang konteks kesabaran. Bahkan sama sekali tidak disampaikan objeknya. Maka menunjukkan kesabaran itu tidak ada batasnya dalam segala keadaan dan segala konteksnya. Karena kesabaran itu tidak hanya pada sesuatu yang tidak kita inginkan, bahkan terhadap sesuatu yang sangat kita idam-idamkan membutuhkan kesabaran. Sukses membutuhkan kesabaran. Sholat dengan cara yang khusyuk dan ideal membutuhkan kesabaran. Maka wajar kemudian Umar bin Khattab mengatakan as-sabru sabrani. As-sabru inda ta'ah was-sabru indal musibah. Ketaatan membutuhkan kesabaran. Musibah yang tidak kita inginkan pun juga membutuhkan kesabaran. As-Sa'rani, salah seorang intelektual muslim, bahkan menempatkan sabar itu adalah imunisasi spiritual, bahasa beliau. Jadi sabar itu bentuk imunisasi spiritual yang membuat orang itu imun menghadapi segala keadaan. Dan kalau kita jabarkan dalam konteks kesehatan, konteks ekonomi, politik dan lain sebagainya, berlaku semua itu. Begitulah universalitas makna kesabaran dalam Islam yang banyak kemudian dipahami secara dangkal. Yang kedua, Allah memberikan satu solusi untuk tegar bangkit kembali. Wasabiru biziyadati alif. Padahal sudah ada kata isbiru tapi sabiru. Penambahan alif itu memiliki 3 makna. Hanya satu huruf itu memiliki makna yang luar biasa. Dari kata sabar, sabir.
Yang pertama, alif itu memiliki makna lil musyarakah. Orang sabar itu tidak diam, tapi dia interaktif. Kemudian yang kedua, alif itu litaksir. Kesabaran itu tidak cukup satu kali, berulang kali dan terus menerus. Itulah kemudian falsafah yang mengatakan kesabaran tidak ada batasnya. Kemudian yang ketiga adalah lil mutaba'ah, kontinuitas, keberlangsungan. Karena jangankan menghadapi satu musibah yang tidak kita inginkan, hidup kita itu sendiri adalah ujian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah warabitu. Kata rabit memiliki makna spiritualitas yang sangat tinggi. Kata rabitu dalam konteks peperangan itu memiliki makna tegar, tetap menghadapi, kokoh pendirian, tidak labil. Bahkan kata rabitu itu sendiri digunakan dalam konteks toharah oleh Rasulullah. Ketika bicara tentang wudu, wadzalikumur ribat, wadzalikumur ribat. Maka apa maknanya? Ayat 200 Ali Imran yang tidak secara langsung bicara tentang peperangan, lalu menggunakan kata warabitu, maka ini mengandung makna keteguhan, ketegaran mental itu diperlukan. Apalagi dalam situasi yang sangat kompetitif. Orang yang tidak teguh pendiriannya, orang yang tidak memiliki kekuatan motivasi menghadapi sesuatu, pasti dia akan gampang terpuruk. Dan yang terakhir, Allah memberikan solusi agar orang tegar itu adalah wattaqullah. Semua apa yang dilakukannya itu tetap dalam bingkai-bingkai takwa, tidak melenceng dari aturan Allah. Karena orang menuju pada kesuksesan terlalu banyak godaan-godaannya, sehingga banyak orang yang melakukan jalan pintas, korupsi dan lain sebagainya, hanya untuk meraih satu kedudukan, keberhasilan yang semu. Tapi di hadapan Allah bukanlah satu kebahagiaan, bukanlah satu prestasi. Prestasi itu dikatakan sebagai prestasi yang bahkan memiliki prestis di hadapan Allah adalah perjuangannya, kesabarannya, keteguhannya selalu dalam bingkai takwa yang dirumuskan oleh para ulama, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Senantiasa menjalankan apa yang diperbolehkan saja dan menjauhi segala yang dilarang-larangannya. Semoga 4 kunci yang diajarkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 200 bisa kita jadikan sebagai moto hidup dalam meraih kesuksesan yang sejati. Karena ayat itu diakhiri dengan kalimat la'allakum tuflihun, al-falah, kesejahteraan, kemenangan, keunggulan yang ideal dan sesungguhnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li kitabih wa faddalana ala sairil umam bi akrami ahbabih hamdan yastajibul marghubi min ridaihi wa yasta'tiful mahzuna min ataih
wa yaj'alna minasy syakirina li na'ami was sabirina ala bala'i wal 'arifina li awliya'i wa ala'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ikhwani rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya illa hiya laka ridha illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Li fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu